Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan proposal yang berjudul Prediksi Stok Otomatis dengan AI untuk Optimalisasi Pengeluaran pada Bisnis Retail. Sebelum itu, saya perkenalkan diri dulu. Saya Muhammad Faisal Nurdayat dengan NIM 2324103091 dari kelas Kecerdasan Buatan B. Untuk proposalnya. Yang pertama, bab 1 yaitu pendahuluan. Latar belakangnya yaitu manajemen stok merupakan salah satu komponen kunci dalam keberhasilan operasional bisnis retail. Pengelolaan stok yang tidak optimal seperti kelebihan stok atau overstocking atau kekurangan stok yaitu understocking dapat berdampak signifikan pada efisiensi biaya serta kepuasan pelanggan. Overstocking menyebabkan meningkatnya biaya penyimpanan dan menurunkan likuiditas. Sementara understocking bisa mengakibatkan kehilangan potensi penjualan karena produk tidak tersedia saat dibutuhkan. Seiring dengan perkembangan teknologi kecerdasan buatan yaitu atau AI, bisnis retail ini memiliki kesempatan untuk meningkatkan akurasi prediksi kebutuhan stok dengan menganalisis data penjualan historis, tren musiman, dan perilaku konsumen. Dengan penerapan AI yang dapat memproses data secara real time, prediksi stok menjadi lebih efisien dan akurat, memungkinkan bisnis retail untuk menghindari kesalahan dalam manajemen stok dan mengoptimalkan pengeluaran. Lanjut rumusan masalahnya. Dalam proposal ini, masalah utama yang akan diteliti adalah bagaimana AI dapat diimplementasikan secara efektif untuk mengatasi tantangan dalam prediksi stok di bisnis retail. Pertanyaannya, yang muncul antara lain bagaimana cara mengimplementasikan teknologi AI untuk prediksi stok secara otomatis. Jauh mana penerapan sistem prediksi stok otomatis ini dapat berkontribusi dalam pengurangan pengeluaran operasional bisnis retail. Selain itu, juga perlu diidentifikasi algoritma AI yang paling efektif dalam memprediksi kebutuhan stok untuk mengoptimalkan manajemen inventory. Masalah-masalah ini akan dieksplorasi dan dianalisis untuk mendapatkan solusi yang relevan bagi pengembangan sistem prediksi berbasis AI. Yang ketiga, tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem prediksi stok otomatis yang berbasis AI dengan fokus pada optimalisasi manajemen stok dalam bisnis retail. Sistem yang dikembangkan diharapkan mampu memberikan prediksi yang akurat sehingga dapat mengurangi masalah overstocking dan understocking. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi dampak dari penerapan sistem prediksi stok otomatis terhadap efisiensi operasional bisnis, khususnya dalam hal pengurangan biaya terkait stok. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dan menguji algoritma AI yang paling optimal, seperti regresi dan pohon keputusan, yang dapat diterapkan dalam konteks prediksi stok bisnis retail. Yang keempat, manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi baik secara praktis maupun teoretis. Secara praktis, Secara praktis, sistem prediksi stok otomatis yang dihasilkan dapat membantu perusahaan retail dalam mengurangi biaya operasional yang disebabkan oleh penyimpanan stok yang berlebihan dan kehilangan peluang penjualan akibat kekurangan stok. Selain itu, sistem ini juga diharapkan dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat dan berbasis data, sehingga memudahkan perusahaan untuk mengolah inventarisnya. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi studi-studi lanjutan mengenai penerapan AI dalam manajemen stok serta memberikan sumbangsih dalam literatur yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi AI dalam bisnis retail. Yang kelima, batasan masalah. Penelitian ini memiliki beberapa batasan yang perlu diperhatikan agar hasil yang dicapai lebih terarah dan realistis. Pertama, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data penjualan historis yang berasal dari satu bisnis retail saja, sehingga hasil penelitian mungkin tidak sepenuhnya dapat digeneralisasi untuk semua jenis bisnis retail. Kedua, algoritma AI yang digunakan untuk prediksi stok dibatasi hanya pada algoritma regresi dan model pohon keputusan, meskipun ada algoritma lain yang bisa digunakan. Ketiga,
Pengujian sistem prediksi stok ini hanya dilakukan dengan menggunakan data penjualan selama 3 tahun terakhir, sehingga hasilnya mungkin tidak mencerminkan perubahan tren jangka panjang. Baik, berikutnya bab 2 tinjauan pustaka. Yang pertama, kecerdasan buatan dalam manajemen stok. Penggunaan kecerdasan buatan atau AI dalam manajemen stok telah menjadi topik penelitian yang semakin populer dan dalam beberapa tahun terakhir, AI memberikan kemampuan untuk mengolah data dalam jumlah besar dan kompleks, sehingga dapat membantu perusahaan dalam memprediksi stok secara lebih akurat. Berbagai algoritma AI seperti regresi linear dan jaringan saraf tiruan telah terbukti efektif dalam mengidentifikasi pola dari data penjualan historis serta tren musiman. Studi-studi terdahulu menunjukkan bahwa implementasi AI dalam prediksi stok mampu mengurangi resiko terjadinya overstocking dan understocking, yang pada gilirannya dapat mengoptimalkan pengeluaran perusahaan. Yang kedua, machine learning dalam bisnis retail. Machine learning sebagai bagian dari AI diterapkan dalam berbagai aspek bisnis retail, terutama dalam manajemen rantai pasokan dan inventaris. Algoritma-algoritma machine learning mampu menganalisis data penjualan dan perilaku konsumen yang untuk memberikan prediksi yang lebih akurat mengenai jumlah stok yang dibutuhkan. Studi yang dilakukan oleh Johnson pada tahun 2021 menunjukkan bahwa penggunaan machine learning dalam optimasi stok secara signifikan dapat mengurangi biaya operasional. Model prediksi berbasis pohon keputusan dan regresi telah diadopsi oleh banyak perusahaan retail untuk memperbaiki proses pengelolaan inventaris, mengurangi biaya penyimpanan, dan memastikan produk tersedia pada waktu yang tepat. Yang ketiga, penerapan AI dalam manajemen stok. Kecerdasan buatan atau AI memiliki solusi yang lebih akurat dan efisien dalam pengelolaan stok dengan menggunakan teknik seperti machine learning dan deep learning. AI mampu menganalisis data dalam jumlah besar, termasuk data historis, tren pasar, dan faktor eksternal lainnya, untuk menghasilkan prediksi yang lebih tepat. Implementasi dalam manajemen stok memungkinkan bisnis retail mengurangi overstock dan understock untuk mengoptimalkan pengeluaran, serta meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan. Yang keempat, tantangan dalam implementasi AI di bisnis retail. Meskipun AI memiliki banyak manfaat, tetapi terdapat banyak beberapa kendala yang akan kita hadapi dalam implementasinya, seperti biaya investasi teknologi, integrasi dalam sistem yang ada, serta kebutuhan untuk melatih sumber daya manusia. Tetapi itu semua bisa diatasi dengan infrastruktur yang tepat dan kesiapan perusahaan. Penerapan AI dapat menjadi solusi jangka panjang untuk menguntungkan dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan stok dan mengoptimalkan pengeluaran bisnis retail. Oke, bab 3, metodologi. Yang pertama, metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan eksperimental, di mana pengumpulan dan pengolahan data akan dilakukan secara sistematis untuk menguji efektivitas sistem prediksi stok berbasis AI. Data yang dikumpulkan akan diolah dengan menggunakan algoritma regresi dan pohon keputusan untuk menghasilkan prediksi yang akurat terkait kebutuhan stok. Setelah itu, model diprediksi yang dikembangkan akan diuji dengan data aktual untuk mengevaluasi tingkat akurasi dan efisiensinya. Langkah-langkah ini diambil untuk memastikan bahwa sistem yang dihasilkan mampu memberikan manfaat nyata dalam pengelolaan stok bisnis retail. Yang kedua, langkah-langkah penelitian. Proses penelitian ini akan dimulai dengan pengumpulan data penjualan harian dari satu toko retail selama 3 tahun terakhir. Data yang dikumpulkan akan diolah dan dianalisis menggunakan algoritma AI seperti regresi dan pohon keputusan. Selanjutnya, sistem prediksi stok yang dihasilkan akan diuji coba dengan data penjualan aktual untuk mengevaluasi tingkat akurasi prediksi yang dihasilkan. Hasilnya, hasil dari uji coba yang akan dianalisis lebih lanjut untuk melihat pengaruhnya terhadap pengurangan biaya operasional dan peningkatan efisiensi dalam manajemen stok. Oke, untuk daftar pusakanya seperti berikut. Baik, itu saja dari presentasi proposal saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.